prosedur. Nah, di sini terdapat 7 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jelas dong, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah. Jadi ciri-cirinya itu ada langkah-langkah atau tahapan di dalamnya. Oke, yang ketiga itu menggunakan kata kerja aktif. Contoh nih kata kerja aktif, ibu sedang memasak soto. Itu kan menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat itu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang kelima, terdapat aturan hal, bahan, atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan, bisa keterangan tempat, waktu, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu terdapat isi kegiatan secara urut. Oke, baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur protokol, yang ketiga ada teks prosedur kompleks. Apa sih beda dari ketiga teks prosedur ini? Anak-anak ada yang tahu belum? Belum ya. Oke, untuk perbedaannya yang pertama itu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini yaitu teks yang berisi langkah-langkah secara sederhana. Jadi teks ini berisi 2 sampai 4 langkah-langkah. Seperti kita ingin menyetrika kan, kita colokkan kabel setrika ke arus listrik, tunggu berapa menit, baru kita bisa menyetrika. Itu sederhana. Untuk teks yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol ini adalah teks prosedur yang fleksibel. Jadi urutannya itu bisa dibolak-balikan. Jadi tidak harus berurutan, jadi dia bisa dibolak-balikan. Kalau yang teks prosedur protokol. Nah, contohnya kita ingin memasak mie. Kita punya persepsi berbeda-beda. Ada yang ingin memasak mie dituangkan bumbunya terlebih dahulu. Ada yang ingin mie-nya itu dimasukkan di dalam mangkok terlebih dahulu. Tetapi tujuannya tetap sama. Nah, itulah pengertian dari teks prosedur protokol tadi. Dia itu secara fleksibel, jadi bisa urutannya itu berbeda-beda, tetapi tujuannya itu bakal sama. Oke, yang terakhir itu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks ini adalah teks prosedur yang isinya itu sangat kompleks. Dia menceritakan ciri-cirinya. Biasanya terdiri dari 6 sampai 7 tahapan. Jadi berbeda dengan teks prosedur sederhana maupun protokol. Di teks prosedur kompleks ini urutannya itu tidak boleh diacak. Dia harus melalui tahap per tahap. Jadi tidak boleh tahap ketiga mendahului tahap pertama. Jadi tujuannya itu bakal tidak tercapai. Paham kan mengenai jenis-jenis teks prosedur? Paham. Nah, selanjutnya itu ada struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penegasan ulang. Apa sih pengertiannya? Yang pertama yaitu ada tujuan. Tujuan adalah maksud yang akan kita capai. Nah, kedua itu ada material. Material ini berisi bahan atau alat yang kita gunakan. Yang ketiga itu langkah-langkah. Langkah-langkah itu tahapan yang akan kita lakukan. Yang keempat itu penegasan ulang. Penegasan ulang ini biasanya berisi kesimpulan atau manfaat dari proses yang telah kita lakukan. Oke, baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dari teks prosedur. Apakah anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Jika belum paham boleh bertanya. Ada yang bertanya? Oke, Nasya dulu nih. Ya, Bu, di sini Naca ingin bertanya, apa sih perbedaan teks prosedur sederhana sama teks prosedur kompleks? Oke, terima kasih Nasya. Oke, teks prosedur sederhana sama teks prosedur kompleks ini jelas sangat beda, tetapi ada kesamaan dan perbedaannya. Kesamaannya, teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks ini dia tidak boleh mendahului urutannya, jadi dia itu bertahap. Nah, untuk perbedaannya, kalau teks prosedur sederhana itu terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja. Dia itu sangat sederhana. Nah, sedangkan kalau teks prosedur kompleks ini teks yang berisi langkah-langkah secara detail sedetail mungkin. Karena dia itu menjelaskan secara rinci. Ini biasanya sampai 6 sampai 7 tahapan. Jadi beda, jelas beda.
baik. Terima kasih Bella. Menggunakan kalimat perintah. Karena di dalam teks prosedur itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Seperti tahapan. Kan kita disuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi kita akan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan di dalam teks prosedur itu. Oke, baik. Di sini apakah Bella sudah paham? Nah, teman-teman lain apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, nah di sini ibu telah menyiapkan yang namanya amplop pintar, yang dimana ini berisi pertanyaan, game maupun misteri nih. Penasaran kan? Nah, cara penggunaannya atau cara mainnya itu kita membagikan dua kelompok, dua orang dalam satu kelompok. Nah, dia itu akan maju dan menjelaskan apa sih isi di dalam ini. Terus kalau jawabannya salah, kita akan kasih hukuman. Sepakat? Sepakat. Oke, untuk pembagiannya kita hitung sampai 1 sampai 4. Ya. Udah 1 sampai 4. Terus diulangi dengan 1 lagi. Ya. Sampai 4 lagi. Jadi 2. Oke, paham kan? Paham. Mau dimulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Kiri atau kanan? Dibaca ya dari sebelah Nike. 3. Oke, terdapat 4 kelompok. Boleh dong kalian duduk berdekatan sama kelompok kalian biar bisa diskusi nih. Satu yang mana? Satu. Bella di sini, Bella. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Oke, sudah di semua? Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Kita mau mulai dari urutan atau diacak? Urutan aja gak sih? Oke, kita acak. Kita mulai dari yang 4 ya dulu. Boleh. Silakan maju Eliza sama Anandani. Silakan ambil amplopnya. Ada di next. Bisa ini. Satu dua Bu. Itu 1. Terus bacakan. Bacakan yang kita sayang. Nah, Berikan satu contoh teks prosedur bebas. Bebas. Cara masak apa teh? Itu nih. Cara masak. kalau tahapannya salah kita hukum ya. Cara masak. Gimana nih? Jadi gimana nih pembagiannya itu? Kami Kalian diskusi terus salah satu aja atau bisa bergantian. Yang pertama itu tuangkan air, yang kedua itu bisa bergantian atau satu orang saja. Kasih waktu berapa menit nih? 1. Oke, 30 menit. 31, 32, 50, 55. Oke, 60 habis waktunya. Silakan. Karena saya pakai semuanya dulu. Oh, ini mau masak apa? Siapkan tekonya mau masak apa? Jadi kayak di sini kita masak dulu dan Oke, masak telur nih. Kalau salah teko masak telur dulu daripada minyak. Aku tahu masak telur dan cukup susah. Yang pertama siapkan teko dulu. Oke. Yang kedua yang persiapkan adalah telur. Yang ketiga yang ketiga telurnya dibuka ke dalam minyak. Salah nggak sih? Asli benar nggak sih? Ini mau dihukum apa? Kira-kira? Bagian India, bagian India. Iya. Jadi India. Jadi India. Oke. Ini dia kan? Ada nggak yang kecil ya?
kedua itu menutup materi kita pada pagi hari ini. Nah, itulah mengenai teks prosedur dan beberapa game tentang amplop cerdas. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu berikan kepada kalian.